Kepala naga besar di awan membuka rahangnya bersamaan dengan Xiao Chen. Gelombang suara seperti pusaran air datang dari Raja Naga Azure, membentuk lubang hitam kecil yang berbenturan dengan penguasa ilahi penerangan surga yang turun, jejak penghilang dunia. Ledakan, suara yang keras dan luar biasa bergema tanpa henti di udara. Langit berguncang, dan bumi bergetar. 9 surga hancur satu demi satu di belakang penguasa ilahi. Cahaya keemasan memudar, dan kekuatan ilahi menghilang. Tenggorokan Xiao Chen terasa sakit. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan penuh seni nada naga sejak dia mencapai kesempurnaan luar biasa. Seni nada naga secara tak terduga efektif melawan teknik bela diri ras dewa. Seni nada naga, energi mental yang kuat, dia pasti telah memanggil Raja Naga Azure kuno. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menandingi penguasa ilahi yang menerangi surga. Kami terus memanggilnya Raja berjubah putih Xiao Chen, tapi kami lupa identitasnya sebagai keturunan Kaisar Biru Langit. Tanpa diduga, dendam 10.000 tahun yang lalu terus berlanjut hingga zaman yang hebat ini. Semua orang terkejut melihat kegagalan Diwuk membunuh Xiao Chen meski menggunakan Heaven Illuminating Divine Sovereign, World Eliminating Imprint. Itu hanya Divine Sovereign belaka, tidak terlalu kuat. Ia sudah mati, namun masih berani menatapku. Menghapuskan. Diwuk telah mengatakan, hilangkan, sebelumnya. Sekarang, Xiao Chen mengatakan hal yang sama. Sebuah spanduk besar yang dipenuhi cahaya bintang, memancarkan cahaya 3 warna pembantaian, kematian, dan kehancuran, disodorkan ke arah gambar Divine Sovereign. Heaven Illuminating Divine Sovereign, yang telah kehilangan kekuatan ilahi, tidak bisa menghentikan cycle banner yang terbang ke arahnya seperti meteor. Bisa, spanduk itu menusuk dahi penguasa ilahi yang menerangi surga. Dead Key, Ruin Key, Killing Key, dan kekuatan konstelasi langsung menyebar. Retakan muncul pada gambar raksasa Divine Sovereign. Kemudian meledak. Semua ini terjadi terlalu cepat sehingga Diwuk tidak bisa bereaksi. 100.000 helai cahaya ilahi terbang keluar. Cahaya ilahi ini menyentuh beberapa kultivator. Ketika mereka merasakan energi mental mereka meningkat pesat, orang-orang ini segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Para penggarap lainnya segera bergegas untuk mencoba menangkap untaian cahaya ini. Hanya Martial Sage tingkat Grandmaster generasi tua dan murid sekte besar yang tidak melakukan apapun. Sambil memegang tombak dewa, Putri Dewa, Tian Yuxi, mewujudkan 33 pagoda berwarna kuning tua. Untaian cahaya ilahi yang tersebar semuanya melonjak ke dalam pagoda berwarna kuning tua seperti embusan angin. Kepala para penggarap yang menyerap cahaya ilahi segera meledak. Cahaya ilahi melonjak dan memasuki pagoda. Sekelompok orang bodoh. Mereka sebenarnya berani dengan ceroboh menyerap energi penguasa ilahi yang menerangi surga tanpa menjadi kaisar semu. Citra penguasa ilahi yang menerangi surga telah rusak. Kekuatan iman akan menurun secara signifikan. Kali berikutnya Diwuk menggunakan gerakan ini, kekuatannya akan jauh berkurang. Seni nada naga memenuhi reputasinya sebagai ciptaan Kaisar Biru Langit. Sungguh luar biasa melawan ras dewa. Diwuk memasang ekspresi agak terkejut. Bukannya dia tidak tahu bahwa Xiao Chen mengetahui seni nada naga. Hanya saja penindasan seni nada naga pada teknik bela diri ras dewa seperti bagaimana air melawan api. Begitu api menjadi berkobar, memercikkan seember air saja ke api itu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan mobil. Kamu memukulku dengan telapak tangan, jadi aku akan membalas pukulanmu. Seperti yang mereka katakan, tidak menanggapi dengan baik adalah melanggar etiket. Di udara, Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Dewa turun, kekuatan tempur 10 kali lipat, 10 kekuatan naga, 50.000 ton. Bang, 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 lengan di lengan kanan Xiao Chen langsung robek. Kulitnya terkoyak dan darah mengalir keluar. Namun, dia tetap melayangkan pukulannya. Diwuk menyipitkan mata, dan dia merasakan bahaya di hatinya. Dia hanya merasakan firasat seperti itu sebelumnya ketika menghadapi ahli generasi tua atau binatang buas yang sangat berbahaya dan ganas. Dia juga samar-samar bisa melihat 10 naga surgawi kuno yang mengaum di belakang Xiao Chen. Kekuatan satu pukulan ini mengandung kekuatan 10 naga, 10 kekuatan naga. Saat gambar Heaven Illuminating Divine Sovereign pecah, Diwuk sempat terkejut selama beberapa saat. Xiao Chen menangkap periode kekosongan ini. Pada saat Diwuk kembali sadar, cahaya tinju telah tiba di hadapannya. Dia tidak punya cara untuk mengelak dan tidak punya waktu untuk memanggil citra bangsa dewa. Dia dengan cepat membentuk segel tangan, dan mata ketiga terbuka di dahinya. Kemudian, 12 perisai kecil terbang dan membentuk formasi mini. Mereka berubah menjadi 12 binatang bermutasi berbeda yang terbungkus dalam cahaya ilahi. Perisai ini adalah harta karun rahasia tingkat raja yang Diwuk sempurnakan sendiri, perisai binatang surgawi. Harta karun rahasia ini berbeda dari yang lain. Dia secara sepihak bekerja untuk mencapai kualitas setinggi mungkin. Namun, hal ini mengakibatkan kekuatannya menjadi terbatas. Perisai binatang surgawi adalah harta karun rahasia yang dibuat khusus untuk kekuatan Diwuk. Dia bisa mengeluarkan 120% kekuatannya.
Begitu Diwuk menjadi lebih kuat, dia bisa segera menambahkan lebih banyak material ilahi agar bisa mengimbangi peningkatan kekuatannya. Meskipun kekuatan dan kualitas harta karun rahasia ini tidak sebaik harta karun rahasia tingkat Raja Puncak, harta karun ini lebih cocok untuk Diwuk. Itu bisa meningkat sesuai dengan peningkatan Diwuk, dan dia selalu bisa mengeluarkan 120% kekuatannya. Diwuk yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat pukulan Xiao Chen, bahkan jika Xiao Chen berhasil menangkap celah sesaat itu, dengan perisai binatang surgawi, dia tidak akan menderita kerugian apapun. Paling-paling, dia hanya akan kehilangan satu harta karun rahasia. Namun, kekuatan pukulan ini jauh melampaui ekspektasi Diwuk. Dengan 10 naga melolong, itu berarti kekuatan 50.000 ton. 12 keping perisai binatang surgawi langsung hancur. Gambar binatang yang bermutasi itu menangis tanpa henti dalam kesengsaraan. Meski terjadi tabrakan, kekuatan cahaya tinju tidak berkurang. Di hadapan mata Diwuk yang terkejut, serangan itu menembus cahaya ilahi pelindungnya dan menghancurkan armornya, menjatuhkannya. Dengan ledakan yang keras, tanah retak. Sebuah lubang yang dalam muncul di bumi, dan tanah setinggi bukit beterbangan ke udara. Ketika awan debu memenuhi udara, tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam. Setelah 3 tahun, Diwuk kembali dipukul. Terlebih lagi, orang yang memukulnya adalah orang yang sama yang mengusirnya dari monumen Sage Mark 3 tahun lalu. Putra ilahi, Diwuk, terjatuh. Semua orang tercengang, tidak berani mempercayai apa yang terjadi di hadapan mereka. Suara mendesing. Saat pikiran semua orang menjadi kosong, seberkas cahaya ilahi bersinar. Tian Yuxi memegang tombak dewa di tangannya saat dia menyerang Xiao Chen, yang melemah setelah mengeksekusi dewa turun. Rambut putih Tian Yuxi terbang liar. Wajahnya yang suci dan polos tampak dingin dan tanpa ekspresi. Alih-alih memeriksa luka Diwuk, hal pertama yang dia lakukan adalah mendekati Xiao Chen ketika dia menunjukkan pembukaan terbesar. Dia sangat tenang. Cahaya merah memenuhi udara, dan lampu pedang yang menyihir muncul di samping Xiao Chen. Setiap helai cahaya pedang mengandung keinginan pembantaian yang tak terbatas. Hal ini membingungkan orang dan memicu rasa haus darah yang membuat mereka ingin membunuh semua yang terlihat. Ye Chen memegang pedang panjang dan ramping saat sosoknya bersinar. Dia mendarat tepat di depan Xiao Chen. Cahaya merah berkumpul saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Tian Yuxi yang mendekat. Rambut hitam dan mata Ye Chen berubah menjadi merah. Auranya menjadi sangat menyeramkan seolah-olah dia adalah dewa pembantaian yang baru saja keluar dari neraka saat dia mengirimkan cahaya pedang yang menakutkan. Tian Yuxi mengangkat tombak ilahi miliknya dan mengedarkan teknik budidaya ras dewa yang mendalam saat dia memblokir pedang tersebut. Cahaya ilahi meledak, dan pakaiannya berkibar. Keilahiannya sepertinya tidak bisa dinajiskan. Penampilannya sangat kontras dengan aura Ye Chen. Pada akhirnya, Ye Chen masih terluka. Meskipun mengerahkan seluruh kemampuannya dalam serangan ini, dia tidak bisa menahan Tian Yuxi lama-lama. Segera, dia mendorongnya kembali. Mata Tian Yuxi menjadi dingin saat dia mengacungkan tombak sucinya. Cahaya ilahi di belakangnya jatuh seperti hujan. Namun, Xiao Chen sudah pulih. Momen terlemahnya telah berlalu. Dia mengulurkan tangannya dan mencengkeram cycle banner di udara. Cahaya bintang meledak, dan dia memblokir Tian Yuxi, yang bersiap menyerang Ye Chen, dengan satu gerakan. Xiao Chen tersenyum tipis. Apakah putri ilahi benar-benar tanpa emosi, berpikir untuk membunuh saudara Ye? Keterikatan yang dimiliki saudara lelaki saya ini terhadap Anda tampaknya tidak lebih lemah daripada keterikatan putra ilahi. Saat ini, status Diwuk tidak diketahui. 13 penjaga mengepung area itu, tidak membiarkan siapapun mendekat. Xiao Chen telah menghabiskan energi sihir dan vital ki miliknya. Tubuh fisiknya juga mendapat reaksi keras. Apalagi dia pernah terluka sebelumnya. Kini, dia semakin terluka meski sudah terluka. Namun, ketika Xiao Chen menghadapi putri ilahi yang menyendiri, murni, dan polos, Tian Yuxi, dengan kekuatannya yang tak terduga, dia memikirkan tentang pikiran satu arah Ye Chen. Kemudian, dia melihat ke dada pihak lain, dan pikirannya tidak bisa menahan rileks. Tidak peduli apa, Xiao Chen telah menjatuhkan Diwuk dan mengejek putri ilahi. Bahkan ketika dikelilingi oleh para ahli dari domain primal chaos, dikelilingi oleh bahaya, dia bisa dianggap telah membalas dendam. Xiao Chen menggunakan tindakannya untuk memberitahu 3 tanah suci, untuk memberitahu dunia, bahwa dia pasti akan bangkit dalam kehidupan ini, tidak peduli siapa yang mencoba menghentikannya. Bahkan Diwuk tidak akan mampu menghentikannya. Xiao Chen tidak akan mati dalam setengah tahun ini. Dia akan tiba untuk upacara penganugerahan raja tepat waktu dan mewarisi gelar Raja Naga Azure. Bang! Bebatuan di sekitar kawah dalam Diwuk telah hancur, dan sesosok tubuh terbang keluar. Darah keluar dari sudut bibirnya saat dia menampakkan dirinya. Saat ini, kulit Diwuk pucat, dan darah mengotori kulitnya. Namun, dia sudah berganti pakaian. Cahaya keemasan di belakang punggungnya sudah tidak ada lagi, dia seperti orang biasa. Saat dia berjalan di udara,
dia mengikat rambut putihnya yang berkibar menjadi sebuah sanggul. Lalu dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Raja berjubah putih Xiao Chen, keturunan Kaisar Azure, kamu memang orang yang sangat beruntung. Bahkan penguasa ilahi yang menerangi surga, jejak penghilang dunia tidak dapat membunuhmu. Anda bahkan mengambil kesempatan untuk melukai saya. Nada suara Diwuk membuat hati Xiao Chen tenggelam. Pada saat ini, kondisi mental Diwuk telah kembali menjadi sempurna dan tanpa celah, tidak lagi marah seperti sebelumnya. Meskipun luka di tubuh Diwuk sangat parah, dia tetap memberikan perasaan berbahaya pada Xiao Chen. Mata Diwuk tampak tenang, tampak damai. Dia berkata, terima kasih banyak. Pukulanmu menghilangkan kesombonganku dan menjatuhkanku dari altar ilahi. Kitab suci 33 penguasa ilahi surgawi saya juga membuat terobosan. Sekarang, bahkan jika kamu memiliki keberuntungan yang luar biasa, aku dapat membunuhmu dalam sekejap. Xiao Chen menyilangkan tangan di depan dada dan tersenyum tipis. Haha, jadi, teknik budidaya saudara di sangat istimewa, membutuhkan seseorang untuk menendang Anda dengan paksa sebelum Anda dapat membuat terobosan. Di masa depan, jika diperlukan, Xiao ini tidak akan keberatan menendangmu beberapa kali lagi. Dia kemudian tiba-tiba mengangkat alisnya dan tersenyum mengerti. Kesalahanku. Untuk teknik budidaya Anda masih perlu marah terlebih dahulu. Putri ilahi Anda perlu disentuh oleh orang lain terlebih dahulu, sebelum seseorang menjatuhkan Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat meningkat. Teknik budidaya ras dewa memang terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kali ini, saudara membutuhkan dua orang untuk membantu sebelum Anda dapat membuat terobosan. Di masa depan, serahkan saja semuanya padaku. Aku akan menginjak-injak wajahmu dan menyentuh dada putri ilahimu juga. Xiao Chen terlihat sangat baik saat dia mengangguk dan menjelaskan. Kadang-kadang, dia bahkan melirik ke arah dada Tian Yuxi. Keadaan pikiran sempurna Diwuk langsung retak. Dia memuntahkan seteguk darah karena marah. Kemarahan di matanya membara sekali lagi. Putri ilahi, Tian Yuxi, menjadi sangat marah hingga dadanya naik turun secara tidak teratur. Xiao Chen tertawa keras dan berkata, Saudara Di, kamu menjadi marah lagi. Sepertinya seseorang akan menginjak-injakmu lagi. Sayangnya, Xiao ini tidak senggang hari ini. Aku akan menginjakmu lagi di lain hari. Dia telah mencapai tujuannya, berhasil mengganggu kondisi mental Diwuk. Teknik budidaya Diwuk mungkin kembali ke level sebelumnya. Tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik bersama Ye Chen dan berlari. Bunuh dia, dia harus mati hari ini. Diwuk sangat marah. 13 penjaga di belakangnya dengan patuh mengejar. Banyak pakar domain Primal Chaos, yang telah menonton selama ini, melihat bahwa Xiao Chen lemah, dan menyerah pada godaan. Mereka pergi mengepung Xiao Chen. Tanpa energi sihir, Xiao Chen tidak dapat menggunakan Freedom Wings. Tubuhnya terluka parah, dan banyak ahli mengelilinginya. Saat dia hendak menggunakan kehendak Kaisar Langit Tertinggi, tanah di bawah kedua kaki keduanya terbuka, dan jurang maut pun muncul. Sesuatu yang aneh di dalam lubang dengan cepat menarik keduanya ke bawah, tidak membiarkan mereka melawan sama sekali. Ketika keduanya sudah setengah jalan menuju lubang, sebuah tangan terulur dari dinding, membuat mereka lengah. Itu adalah Tuan Jiu, yang telah melarikan diri lebih awal. Jangan katakan apapun. Ikut denganku. Lord Jiu terkekeh dan dengan cepat mulai menggali di bawah tanah gurun reruntuhan surgawi sambil membawa serta keduanya. Berbagai penggarap melihat bahwa lubang itu gelap gulita dan tidak berdasar. Mereka saling memandang, ragu untuk mengejar. Waktu telah mengubur banyak sisa-sisa sekte abadi di gurun reruntuhan surgawi. Banyak bahaya bawah tanah yang tidak dapat diantisipasi. Jika mereka mengikuti dan secara tidak sengaja menyentuh batasan, mereka pasti akan mati. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah melewati jalan berkelok-kelok di bawah tanah, Lord Jiu berhenti bergerak dan memberitahu keduanya, kita aman sekarang. Ye Chen menoleh untuk melihat dan, memang, tidak ada bahaya. Dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar mampu menjadi seekor tikus. Aku meremehkanmu di masa lalu. Tuan Jiu berkata dengan ekspresi senang, Tuan Jiu ini mungkin tidak bisa berbuat banyak di atas tanah. Namun, jika menyangkut dunia bawah tanah, terutama di tanah suci reruntuhan surgawi, Lord Jiu ini bahkan mampu mengalahkan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Tuan Jiu ini adalah Raja Bawah Tanah. Gemuruh. Saat dia berbicara, terowongan itu tiba-tiba bergetar tanpa henti. Batu-batu berjatuhan dari atas Lord Jiu, dengan cepat menguburnya. Xiao Chen dan Ye Chen masih memiliki kekuatan. Mereka dengan santai menyapu bebatuan yang berjatuhan. Getaran ini berlangsung lama sebelum akhirnya berhenti. Baik Xiao Chen dan Ye Chen merasa ada yang tidak beres. Lord Jiu dengan sedih mendorong bebatuan di atas dirinya, tubuh kurusnya penuh dengan luka. Dia terbatuk beberapa kali sambil mengutuk, sial. Tidak bisakah Tuan Jiu ini beristirahat? Dengan ekspresi serius, Xiao Chen menutup matanya dan memperluas sense spiritualnya dalam garis lurus, mengabaikan keluhan Lord Jiu. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata dengan suara cemberut,
istana surgawi hancur, dan formasinya rusak. Benda di bawah gunung itu sedang keluar. Mata Tuan Jiu langsung berbinar. Dia berkata, ayo, kita keluar dan melihat. Gunung itu mungkin menekan peralatan abadi. Jika Lord Jiu ini dapat memperolehnya, jumlah sumber daya yang dapat saya peroleh dengan menjualnya akan cukup bagi saya untuk mengolahnya hingga martial sage tingkat Grandmaster yang hebat dan masih ada sisa. Ye Chen menyela, kamu berhenti bermimpi. Jika Anda benar-benar berhasil merebutnya, belum lagi Kaisar Semu, hanya satu martial sage tingkat Grandmaster yang hebat yang dapat membunuh Anda. Peralatan abadi ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita pikirkan. Jika itu benar-benar peralatan abadi, itu memang sesuatu yang tidak dapat disaingi oleh ketiganya. 3 sekte puncak dari domain Primal Chaos pasti akan membuat para martial sage tingkat Grandmaster atau bahkan Kaisar Semu mereka bergerak. Namun, yang ada hanya murid dari sekte musik surgawi dan istana Frost Moon di gurun reruntuhan surgawi. Salah satu sekte puncak dari domain Primal Chaos yang belum mereka lihat adalah gerbang langit berlumpur. Xiao Chen bertanya-tanya mengapa dan apa niat gerbang langit berlumpur. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kalau begitu, ayo kita pergi dan melihatnya. Namun, kita tidak perlu mencoba dan bersaing untuk mendapatkannya. Pertama, kami berdua terluka parah. Kedua, meskipun kami berada di puncak, kami tidak akan memiliki peluang. Lord Jiu terkekeh dan segera mulai bergerak. Dia memiliki kepekaan bawaan yang tajam terhadap bahaya, jadi dia berhasil menghindari pembatasan mengerikan di bawah tanah. Setelah bergerak melalui lorong yang berkelok-kelok dengan banyak belokan, ketiganya muncul di atas tanah dan menuju ke arah sisa sekte abadi untuk melihatnya. Cahaya warna-warni di langit telah menghilang, dan istana surgawi menjadi reruntuhan. Semua harta karun ajaib di dalamnya telah hancur bersama dengan istana surgawi. Beberapa petani yang tidak berhasil melarikan diri pada waktunya mengalami luka parah. Retakan muncul di gunung di bawah. Cahaya spiritual yang menyilaukan terlihat keluar dari mereka. Bang! Gunung itu merosot. Langit berguncang dan bumi bergetar sekali lagi, seluruh Heavenly Ruin Wastelen berguncang bersamaan. Ketiganya dengan cepat melompat keluar dari tanah. Tuan Jiu berkata dengan rasa takut yang masih ada, untungnya, kami keluar untuk melihatnya. Kalau tidak, kita mungkin akan terkubur hidup-hidup. Saat gunung itu runtuh, energi spiritual yang melimpah turun. Gerimis dingin turun dari langit. Tetesan airnya berwarna emas pucat, terdiri dari energi spiritual murni. Ketiganya menarik napas dalam-dalam dan berseru, Vena Roh Puncak. Hujan spiritual keemasan yang samar ini adalah tanda dari Vena Roh Puncak. Mengingat bahwa hujan spiritual ini turun lebih dari 500 km dari asalnya, sulit untuk membayangkan berapa banyak Vena Roh Puncak yang ada di gunung tersebut. Harta karun ajaib yang dipelihara oleh begitu banyak Vena Roh pastilah peralatan abadi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak aura kuat menuju sisa sekte abadi. Beberapa martial sage hebat tingkat Grandmaster yang tersembunyi akhirnya tidak bisa lagi menahan diri, menampakkan diri mereka untuk melihat peralatan abadi muncul. Namun, Xiao Chen memimpin 2 orang lainnya mundur lebih jauh ke belakang, pindah ke bukit yang sangat terpencil untuk dilihat dari jauh. Terlepas dari apakah peralatan abadi muncul atau tidak, gelombang kejut akan mencakup area yang luas. Hujan emas samar turun tanpa henti. Naga emas terbang keluar dari gunung yang hancur. Ini adalah bentuk asal-usul Peak Spirit Vein. Gelombang awal energi spiritual saja sudah menyamai kekuatan martial sage tingkat Grandmaster. Petapa bela diri biasa tidak akan bertahan lebih dari 10 gerakan melawan naga spiritual ini. 1, 2, 3, sial. Sudah ada lebih dari 50, dan masih banyak lagi yang akan keluar. Lord Jiu sedang mencatat jumlah asal-usul Spirit Vein, terperangah. Sekte Xiao Chen, sekte langit tertinggi, bahkan tidak memiliki 100 Vena Roh Puncak setelah akumulasi 10.000 tahun. Selain sekte tingkat 3 Tanah Suci, tidak ada sekte yang memiliki Vena Roh Puncak sebanyak itu. Di sisi lain, ada begitu banyak Vena Roh Puncak yang tertekan di tempat ini. Sekte ini pasti sangat makmur di masa jayanya, menonjol dari yang lain. Namun, sekte sebesar itu menghilang bersamaan dengan era abadi, diam-diam tenggelam ke dalam sungai panjang sejarah. Pikiran Xiao Chen mengembara. Dia penasaran seberapa kuat sekte ini di era abadi dan bagaimana sekte itu dihancurkan. Apakah para dewa bela diri legendaris di puncak zaman bela diri itu menemukan sesuatu dan akhirnya menghilang, tidak meninggalkan berita apapun? Setelah total 100 Vena Roh Puncak, peralatan abadi ini akhirnya muncul dengan sendirinya. Seruan Tuan Jiu membuyarkan lamunan Xiao Chen. Xiao Chen mendongak dan melihat cahaya harta karun melesat ke langit. Sebuah lukisan terbentang. Ada gunung dan sungai megah yang tergambar di dalamnya, tampak sangat luas. Dari jarak 5 km, ia menemukan bahwa apa yang dilihatnya sepertinya bukanlah sebuah lukisan melainkan sebuah dunia. Ada gunung dan sungai, dataran dan gurun. Saat lukisan itu dibuka, semua ini memasuki matanya.
Dia dapat dengan jelas melihat setiap helai rumput, setiap pohon, setiap bunga, dan setiap buah. Ketika lukisan itu dibentangkan sepenuhnya, ada tulisan, gunung dan sungai yang indah. Ini adalah lukisan gunung dan sungai yang indah. Gelombang kejut yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, suasananya sangat damai, lingkungan sekitarnya benar-benar tenang. Para kultivator yang berada di dekatnya tetap tidak bergerak. Ada yang salah. Ekspresi Xiao Chen langsung berubah. Saat harta karun itu terungkap, kenapa tidak ada yang bergerak? Sebaliknya, mereka menjadi sangat pendiam. Ini sungguh sangat aneh. Saat dia menyipitkan mata dan melihat lagi, ekspresinya berubah drastis sekali lagi. Bukan karena orang-orang ini tidak bergerak. Sebaliknya, orang-orang ini tidak bisa bergerak lagi. Sosok yang dilihat Xiao Chen sebenarnya tidak berdiri di udara. Sebaliknya, pada suatu saat, mereka menjadi bagian dari lukisan itu. Lukisan gunung dan sungai indah yang aneh ini samar-samar tampak menyatu dengan ruang di sekitarnya. Hal ini menimbulkan kesalahan persepsi di mana bagian dalam lukisan tidak bisa dibedakan dengan bagian luarnya. Beberapa dari mereka yang tertarik ke dalam lukisan itu adalah petapa bela diri tingkat Grandmaster, namun mereka masih jatuh ke dalam perangkap ini tanpa sepatah kata pun. Xiao Chen bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa mengalahkan orang-orang ini. Dia menyimpulkan bahwa meskipun dia bisa menang, dia tidak lebih kuat dari mereka. Jika dia tidak menahan rasa penasarannya, dia pasti akan tertarik pada lukisan itu juga. Memikirkan hal ini saja sudah membuatnya merinding dan menggigil di punggungnya. Benda ini sudah dapat mengganggu hukum ruang angkasa. Lukisan gunung dan sungai yang indah ini pastilah peralatan abadi, kata Ye Chen. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, petapa bela diri tingkat Grandmaster yang hebat dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari harta karun rahasia tingkat Raja Puncak. Mereka seharusnya bisa bersaing untuk mendapatkan barang tanpa pemilik ini. Tepat setelah dia berbicara, seberkas cahaya memang mengarah ke lukisan gunung dan sungai indah di udara, melesat ke arahnya. Ini semua adalah martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Domain Primal Chaos adalah tempat berkumpulnya semua kultivator lepas di dunia. Martial sage tingkat Grandmaster hebat yang tidak memiliki sekte lebih tersebar di sini daripada di tempat lain. Xiao Chen tidak terkejut melihat begitu banyak martial sage tingkat Grandmaster muncul. Namun, dua orang terakhir yang muncul memberinya kejutan besar. Diwuk dan Tian Yuxi sedang berdiri di negeri dewa yang luas dan bersinar, terbang menuju lukisan gunung dan sungai yang indah. Keduanya bekerja sama untuk mendukung citra bangsa dewa, tidak tampak dirugikan dalam pertarungan dengan gerombolan petapa bela diri tingkat Grandmaster yang hebat. Para martial sage tingkat Grandmaster yang hebat ini semuanya berusia setidaknya 500 tahun. Sebagai bagian dari generasi muda, Diwuk dan Tian Yuxi menonjol saat mereka memancarkan cahaya terang. Saat ini, Diwuk telah memulihkan kondisi mentalnya. Kekuatannya sepertinya lebih tinggi dari sebelumnya. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Kekuatan Diwuk sejak awal tidak dapat diduga. Xiao Chen hanya yakin akan peluang 70% untuk mengalahkan pihak lain, bahkan dengan menggunakan semua kartu asnya. Sekarang Diwuk lebih kuat, jika Xiao Chen bertarung dengannya, peluang kemenangannya tidak lebih dari genap. Ye Chen menghela nafas, Xiao Chen, lawanmu luar biasa mengerikan. Saat dia bertarung denganmu, dia mungkin masih memiliki banyak kartu truf yang ditahan. Xiao Chen sendiri tahu bahwa ketika dia menggunakan 10 pukulan kekuatan naga dengan mengeksekusi Deities Descending, dia tidak akan memukul mundur Diwuk jika dia tidak menangkap celah itu. Jiu tua, kamu melihat ratusan Vena Roh Puncak di langit dengan jelas, kan? Bantu aku mengingat aura orang-orang yang merenggut Vena Roh ini. Kami akan kembali lagi nanti. Xiao Chen tidak tergoda dengan lukisan gunung dan sungai yang indah. Di sisi lain, dia bermaksud untuk mengambil sebanyak mungkin dari 100 Vena Roh Puncak ini. Namun, dia saat ini sedang terluka. Dia hanya bisa mencari bantuan dari Tuan Jiu dan merebutnya setelah dia pulih. Bab 941, tersingkir. Kepala naga besar di awan membuka rahangnya bersamaan dengan Xiao Chen. Gelombang suara seperti pusaran air datang dari Raja Naga Azure, membentuk lubang hitam kecil yang berbenturan dengan penguasa ilahi penerangan surga yang turun, jejak penghilang dunia. Ledakan, suara yang keras dan luar biasa bergema tanpa henti di udara. Langit berguncang, dan bumi bergetar. 9 surga hancur satu demi satu di belakang penguasa ilahi. Cahaya keemasan memudar, dan kekuatan ilahi menghilang. Tenggorokan Xiao Chen terasa sakit. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan penuh seni nada naga sejak dia mencapai kesempurnaan luar biasa. Seni nada naga secara tak terduga efektif melawan teknik bela diri ras dewa. Seni nada naga, energi mental yang kuat. Dia pasti telah memanggil Raja Naga Azure kuno. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menandingi penguasa ilahi yang menerangi surga. Kami terus memanggilnya Raja Berjubah Putih Xiao Chen, tapi kami lupa identitasnya sebagai keturunan Kaisar Biru Langit. Tanpa diduga, dendam 10.000 tahun yang lalu terus berlanjut hingga zaman yang hebat ini.
Semua orang terkejut melihat kegagalan Diwuk membunuh Xiao Chen meski menggunakan Heaven Illuminating Divine Sovereign, World Eliminating Imprint. Itu hanya Divine Sovereign belaka, tidak terlalu kuat. Ia sudah mati, namun masih berani menatapku. Menghapuskan. Diwuk telah mengatakan, hilangkan, sebelumnya. Sekarang, Xiao Chen mengatakan hal yang sama. Sebuah spanduk besar yang dipenuhi cahaya bintang, memancarkan cahaya 3 warna pembantaian, kematian, dan kehancuran, disodorkan ke arah gambar Divine Sovereign. Heaven Illuminating Divine Sovereign, yang telah kehilangan kekuatan ilahi, tidak bisa menghentikan cycle banner yang terbang ke arahnya seperti meteor. Bisa. Spanduk itu menusuk dahi penguasa ilahi yang menerangi surga. Dead Key, Ruin Key, Killing Key, dan kekuatan konstelasi langsung menyebar. Retakan muncul pada gambar raksasa Divine Sovereign. Kemudian meledak. Semua ini terjadi terlalu cepat sehingga Diwuk tidak bisa bereaksi. 100.000 helai cahaya ilahi terbang keluar. Cahaya ilahi ini menyentuh beberapa kultivator. Ketika mereka merasakan energi mental mereka meningkat pesat, orang-orang ini segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Para penggarap lainnya segera bergegas untuk mencoba menangkap untaian cahaya ini. Hanya martial sage tingkat Grandmaster generasi tua dan murid sekte besar yang tidak melakukan apapun. Sambil memegang tombak dewa, putri dewa, Tian Yuxi, mewujudkan 33 pagoda berwarna kuning tua. Untaian cahaya ilahi yang tersebar semuanya melonjak ke dalam pagoda berwarna kuning tua seperti embusan angin. Kepala para penggarap yang menyerap cahaya ilahi segera meledak. Cahaya ilahi melonjak dan memasuki pagoda. Sekelompok orang bodoh. Mereka sebenarnya berani dengan ceroboh menyerap energi penguasa ilahi yang menerangi surga tanpa menjadi kaisar semu. Citra penguasa ilahi yang menerangi surga telah rusak. Kekuatan iman akan menurun secara signifikan. Kali berikutnya Diwuk menggunakan gerakan ini, kekuatannya akan jauh berkurang. Seni nada naga memenuhi reputasinya sebagai ciptaan Kaisar Biru Langit. Sungguh luar biasa melawan ras dewa. Diwuk memasang ekspresi agak terkejut. Bukannya dia tidak tahu bahwa Xiao Chen mengetahui seni nada naga. Hanya saja penindasan seni nada naga pada teknik bela diri ras dewa seperti bagaimana air melawan api. Begitu api menjadi berkobar, memercikkan seember air saja ke api itu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan mobil. Kamu memukulku dengan telapak tangan, jadi aku akan membalas pukulanmu. Seperti yang mereka katakan, tidak menanggapi dengan baik adalah melanggar etiket. Di udara, Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Dewa turun, kekuatan tempur 10 kali lipat, 10 kekuatan naga, 50.000 ton. Bang, 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 lengan di lengan kanan Xiao Chen langsung robek. Kulitnya terkoyak dan darah mengalir keluar. Namun, dia tetap melayangkan pukulannya. Diwuk menyipitkan mata, dan dia merasakan bahaya di hatinya. Dia hanya merasakan firasat seperti itu sebelumnya ketika menghadapi ahli generasi tua atau binatang buas yang sangat berbahaya dan ganas. Dia juga samar-samar bisa melihat 10 naga surgawi kuno yang mengaum di belakang Xiao Chen. Kekuatan satu pukulan ini mengandung kekuatan 10 naga, 10 kekuatan naga. Saat gambar Heaven Illuminating Divine Sovereign pecah, Diwuk sempat terkejut selama beberapa saat. Xiao Chen menangkap periode kekosongan ini. Pada saat Diwuk kembali sadar, cahaya tinju telah tiba di hadapannya. Dia tidak punya cara untuk mengelak dan tidak punya waktu untuk memanggil citra bangsa dewa. Dia dengan cepat membentuk segel tangan, dan mata ketiga terbuka di dahinya. Kemudian, 12 perisai kecil terbang dan membentuk formasi mini. Mereka berubah menjadi 12 binatang bermutasi berbeda yang terbungkus dalam cahaya ilahi. Perisai ini adalah harta karun rahasia tingkat raja yang Diwuk sempurnakan sendiri, perisai binatang surgawi. Harta karun rahasia ini berbeda dari yang lain. Dia secara sepihak bekerja untuk mencapai kualitas setinggi mungkin. Namun, hal ini mengakibatkan kekuatannya menjadi terbatas. Perisai binatang surgawi adalah harta karun rahasia yang dibuat khusus untuk kekuatan Diwuk. Dia bisa mengeluarkan 120% kekuatannya. Begitu Diwuk menjadi lebih kuat, dia bisa segera menambahkan lebih banyak material ilahi agar bisa mengimbangi peningkatan kekuatannya. Meskipun kekuatan dan kualitas harta karun rahasia ini tidak sebaik harta karun rahasia tingkat Raja Puncak, harta karun ini lebih cocok untuk Diwuk. Itu bisa meningkat sesuai dengan peningkatan Diwuk, dan dia selalu bisa mengeluarkan 120% kekuatannya. Diwuk yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat pukulan Xiao Chen, bahkan jika Xiao Chen berhasil menangkap celah sesaat itu, dengan perisai binatang surgawi, dia tidak akan menderita kerugian apapun. Paling-paling, dia hanya akan kehilangan satu harta karun rahasia. Namun, kekuatan pukulan ini jauh melampaui ekspektasi Diwuk. Dengan 10 naga melolong, itu berarti kekuatan 50.000 ton. 12 keping perisai binatang surgawi langsung hancur. Gambar binatang yang bermutasi itu menangis tanpa henti dalam kesengsaraan. Meski terjadi tabrakan, kekuatan cahaya tinju tidak berkurang. Di hadapan mata Diwuk yang terkejut, serangan itu menembus cahaya ilahi pelindungnya dan menghancurkan armornya, menjatuhkannya.
Dengan ledakan yang keras, tanah retak. Sebuah lubang yang dalam muncul di bumi, dan tanah setinggi bukit berterbangan ke udara. Ketika awan debu memenuhi udara, tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam. Setelah 3 tahun, Diwuk kembali dipukul. Terlebih lagi, orang yang memukulnya adalah orang yang sama yang mengusirnya dari monumen Sage Mark 3 tahun lalu. Putra ilahi, Diwuk, terjatuh. Semua orang tercengang, tidak berani mempercayai apa yang terjadi di hadapan mereka. Suara mendesing. Saat pikiran semua orang menjadi kosong, seberkas cahaya ilahi bersinar. Tian Yuxi memegang tombak dewa di tangannya saat dia menyerang Xiao Chen, yang melemah setelah mengeksekusi dewa turun. Rambut putih Tian Yuxi terbang liar. Wajahnya yang suci dan polos tampak dingin dan tanpa ekspresi. Alih-alih memeriksa luka Diwuk, hal pertama yang dia lakukan adalah mendekati Xiao Chen ketika dia menunjukkan pembukaan terbesar. Dia sangat tenang. Cahaya merah memenuhi udara, dan lampu pedang yang menyihir muncul di samping Xiao Chen. Setiap helai cahaya pedang mengandung keinginan pembantaian yang tak terbatas. Hal ini membingungkan orang dan memicu rasa haus darah yang membuat mereka ingin membunuh semua yang terlihat. Ye Chen memegang pedang panjang dan ramping saat sosoknya bersinar. Dia mendarat tepat di depan Xiao Chen. Cahaya merah berkumpul saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Tian Yuxi yang mendekat. Rambut hitam dan mata Ye Chen berubah menjadi merah. Auranya menjadi sangat menyeramkan seolah-olah dia adalah dewa pembantaian yang baru saja keluar dari neraka saat dia mengirimkan cahaya pedang yang menakutkan. Tian Yuxi mengangkat tombak ilahi miliknya dan mengedarkan teknik budidaya ras dewa yang mendalam saat dia memblokir pedang tersebut. Cahaya ilahi meledak, dan pakaiannya berkibar. Keilahiannya sepertinya tidak bisa dinajiskan. Penampilannya sangat kontras dengan aura Ye Chen. Pada akhirnya, Ye Chen masih terluka. Meskipun mengerahkan seluruh kemampuannya dalam serangan ini, dia tidak bisa menahan Tian Yuxi lama-lama. Segera, dia mendorongnya kembali. Mata Tian Yuxi menjadi dingin saat dia mengacungkan tombak sucinya. Cahaya ilahi di belakangnya jatuh seperti hujan. Namun, Xiao Chen sudah pulih. Momen terlemahnya telah berlalu. Dia mengulurkan tangannya dan mencengkeram cycle banner di udara. Cahaya bintang meledak, dan dia memblokir Tian Yuxi, yang bersiap menyerang Ye Chen, dengan satu gerakan. Xiao Chen tersenyum tipis. Apakah putri ilahi benar-benar tanpa emosi, berpikir untuk membunuh saudara Ye? Keterikatan yang dimiliki saudara lelaki saya ini terhadap Anda tampaknya tidak lebih lemah daripada keterikatan putra ilahi. Saat ini, status Diwuk tidak diketahui. 13 penjaga mengepung area itu, tidak membiarkan siapapun mendekat. Xiao Chen telah menghabiskan energi sihir dan vital ki miliknya. Tubuh fisiknya juga mendapat reaksi keras. Apalagi dia pernah terluka sebelumnya. Kini, dia semakin terluka meski sudah terluka. Namun, ketika Xiao Chen menghadapi putri ilahi yang menyendiri, murni, dan polos, Tian Yuxi, dengan kekuatannya yang tak terduga, dia memikirkan tentang pikiran satu arah Ye Chen. Kemudian, dia melihat ke dada pihak lain, dan pikirannya tidak bisa menahan rileks. Tidak peduli apa, Xiao Chen telah menjatuhkan Diwuk dan mengejek putri ilahi. Bahkan ketika dikelilingi oleh para ahli dari domain Primal Chaos, dikelilingi oleh bahaya, dia bisa dianggap telah membalas dendam. Xiao Chen menggunakan tindakannya untuk memberitahu 3 tanah suci, untuk memberitahu dunia, bahwa dia pasti akan bangkit dalam kehidupan ini, tidak peduli siapa yang mencoba menghentikannya. Bahkan Diwuk tidak akan mampu menghentikannya. Xiao Chen tidak akan mati dalam setengah tahun ini. Dia akan tiba untuk upacara penganugerahan raja tepat waktu dan mewarisi gelar Raja Naga Azure. Bang! Bebatuan di sekitar kawah dalam Diwuk telah hancur, dan sesosok tubuh terbang keluar. Darah keluar dari sudut bibirnya saat dia menampakkan dirinya. Saat ini, kulit Diwuk pucat, dan darah mengotori kulitnya. Namun, dia sudah berganti pakaian. Cahaya keemasan di belakang punggungnya sudah tidak ada lagi, dia seperti orang biasa. Saat dia berjalan di udara, dia mengikat rambut putihnya yang berkibar menjadi sebuah sanggul. Lalu dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Raja berjubah putih Xiao Chen, keturunan Kaisar Azure, kamu memang orang yang sangat beruntung. Bahkan penguasa ilahi yang menerangi surga, jejak penghilang dunia tidak dapat membunuhmu. Anda bahkan mengambil kesempatan untuk melukai saya. Nada suara Diwuk membuat hati Xiao Chen tenggelam. Pada saat ini, kondisi mental Diwuk telah kembali menjadi sempurna dan tanpa celah, tidak lagi marah seperti sebelumnya. Meskipun luka di tubuh Diwuk sangat parah, dia tetap memberikan perasaan berbahaya pada Xiao Chen. Mata Diwuk tampak tenang, tampak damai. Dia berkata, terima kasih banyak. Pukulanmu menghilangkan kesombonganku dan menjatuhkanku dari altar ilahi. Kitab suci 33 penguasa ilahi surgawi saya juga membuat terobosan. Sekarang, bahkan jika kamu memiliki keberuntungan yang luar biasa, aku dapat membunuhmu dalam sekejap. Xiao Chen menyilangkan tangan di depan dada dan tersenyum tipis. Haha, jadi,
Teknik budidaya saudara di sangat istimewa, membutuhkan seseorang untuk menendang Anda dengan paksa sebelum Anda dapat membuat terobosan. Di masa depan, jika diperlukan, Xiao ini tidak akan keberatan menendangmu beberapa kali lagi. Dia kemudian tiba-tiba mengangkat alisnya dan tersenyum mengerti. Kesalahanku. Untuk teknik budidaya Anda masih perlu marah terlebih dahulu. Putri ilahi Anda perlu disentuh oleh orang lain terlebih dahulu, sebelum seseorang menjatuhkan Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat meningkat. Teknik budidaya ras dewa memang terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kali ini, saudara membutuhkan dua orang untuk membantu sebelum Anda dapat membuat terobosan. Di masa depan, serahkan saja semuanya padaku. Aku akan menginjak-injak wajahmu dan menyentuh dada putri ilahimu juga. Xiao Chen terlihat sangat baik saat dia mengangguk dan menjelaskan. Kadang-kadang, dia bahkan melirik ke arah dada Tian Yuxi. Keadaan pikiran sempurna di Wuk langsung retak. Dia memuntahkan seteguk darah karena marah. Kemarahan di matanya membara sekali lagi. Putri ilahi, Tian Yuxi, menjadi sangat marah hingga dadanya naik turun secara tidak teratur. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Nafsu makan Xiao Chen ini terlalu besar. Dari apa yang dikatakan Xiao Chen, sepertinya dia ingin mengumpulkan 100 vena roh puncak. Jangan khawatir, saya sudah melakukannya. Aku hanya menunggumu mengucapkan kata itu. Lord Jiu terkekeh dan terjun ke tanah, tidak tampak terkejut sama sekali. Kupikir aku kejam, tapi, Xiao Chen, kamu lebih kejam dariku, desah Ye Chen. Dia memandang Xiao Chen dengan perasaan malu dan rendah diri. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tentu saja. Menurutmu bagaimana aku mendapatkan 900 harta karun ajaib itu? Ayo pergi dan memulihkan diri. Setelah itu, kami akan kembali untuk melakukan pembunuhan. Keduanya turun kembali ke terowongan yang dibuat Lord Jiu. Kemudian, Xiao Chen mengambil 2 bunga lunar kasia dari cincin roh abadi dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Saat Ye Chen menerima bunga itu, dia merasa terkejut. Xiao Chen benar-benar memiliki banyak hal baik. Dia bertanya-tanya dari mana Xiao Chen mendapatkan semua ini. Jika diambil sendiri, bunga lunar kasia memiliki efek yang sebanding dengan pil obat peringkat 9. Namun, manfaatnya tidak bertentangan dengan pil obat lainnya. Konsumsi pil obat secara intensif akan membangun resistensi terhadap pil obat dengan kualitas yang sama. Bahkan pil obat Sage Grade pun tidak terkecuali. Namun, menggunakan bunga lunar kasia sekarang dapat memunculkan efek pil obat peringkat 9. Xiao Chen menoleh dan melihat Ye Chen hendak memasukkan kedua bunga ke dalam mulutnya. Dia berkata dengan cepat, jadilah lebih konservatif. Cukup 1. Yang lainnya untuk Anda simpan sebagai cadangan. Saya tidak memiliki banyak bunga lunar kasia yang tersisa. Keduanya memulihkan diri di bawah tanah, memulihkan kekuatan mereka, tidak menyadari bahwa dunia luar telah berubah menjadi kekacauan. Baik pertarungan untuk lukisan gunung dan sungai yang indah maupun pertarungan untuk vena roh puncak mencapai tingkat yang sangat intens. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 hari kemudian, Xiao Chen telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Kerusakan dari cermin sungai yang sangat besar, citra bangsa dewa, dan serangan balik dari 10 kekuatan naga semuanya telah sembuh, tidak meninggalkan luka tersembunyi apapun. Luka Ye Chen jauh lebih parah daripada luka Xiao Chen. Sebelum dia berhasil pulih, dia telah memblokir serangan itu untuk Xiao Chen. Bahkan dengan bantuan bunga lunar kasia, penyembuhannya hanya 80%. Xiao Chen tidak mengganggu pemulihan Ye Chen. Dia berjalan keluar terowongan dan berbelok beberapa kali sebelum tiba di terowongan lain. Dengan menarik napas dalam-dalam, dia mengedarkan energi hukumnya dan memasang penghalang listrik. Dia mendapatkan asal guntur dari cincin alam semesta. Listrik yang mengamuk memenuhi terowongan lebar itu, menimbulkan percikan api kemana-mana. Namun, kekuatan yang kuat tidak hanya tidak menghancurkan penghalang listrik Xiao Chen, tetapi juga membuat penghalang itu menjadi lebih kuat dan stabil. Asal-usul guntur, asal-usul vena roh yang bermutasi, mengandung energi spiritual murni yang dikaitkan dengan petir. Bagi mereka yang mengembangkan teknik budidaya yang dikaitkan dengan petir seperti Xiao Chen, ini hanyalah anugerah, suplemen yang bagus. Bagi Xiao Chen, itu lebih baik daripada kebaikan. Lapisan ketujuh mantra ilahi guntur ungu memiliki nafsu makan yang sangat besar. Jika bukan karena asal guntur ini, dia tidak tahu kapan dia bisa menerobos ke sage bela diri tingkat tinggi. Melakukan hal itu hanya melalui kultivasi biasa, bahkan dengan vena roh kudus, akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Dengan asal guntur ini, Xiao Chen tidak perlu menghabiskan banyak waktu karena ia mengolah mantra ilahi guntur ungu dan telah mencapai tubuh petapa peringkat 3 puncak, serta mengambil sejumlah besar materi ilahi. Meski hal ini tidak membawa banyak perubahan pada tubuh fisiknya, ia dapat merasakan perbedaan tertentu pada potensi tubuh fisiknya. Adapun apa sebenarnya itu, dia hanya akan mengetahuinya setelah dia mencapai 10 kekuatan naga dan mewujudkan Azure Dragon Battle Armor.
Dengan ini sebagai kartu asnya, dia bisa menelan asal guntur ini sekaligus tanpa harus khawatir tubuhnya akan meledak. Pembudidaya lain yang tidak memiliki perawakan seperti itu tidak punya pilihan selain mengkonsumsinya secara sistematis sedikit demi sedikit. Dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Asal guntur ungu berubah menjadi aliran cahaya listrik dan melonjak ke tubuhnya. Lampu listrik menyala terus-menerus. Prosesnya memakan waktu yang sangat lama. Di ruang misterius di dantiannya, energi hukum yang dikaitkan dengan petir ungu tumbuh dengan cepat. Low energi yang berbentuk string perlahan menutup, membentuk lingkaran. Xiao Chen menyadari bahwa selama energi hukumnya berubah menjadi cincin, dia akan mampu menerobos ke sage bela diri tingkat tinggi. Pemahamannya tentang hukum sage surgawi mencapai tingkat yang baru. Setelah Xiao Chen selesai menyerap asal guntur, energi yang disebabkan oleh petir yang luar biasa dan luas memungkinkannya menerobos batasan sage bela diri tingkat medial dan maju ke sage bela diri tingkat tinggi. Hukum energi menghubungkan dan membentuk cincin, mereka bukan lagi sekadar garis lurus. Energi hukum melonjak di belakang Xiao Chen sebagai cincin cahaya ungu, seluruhnya 1000. Mereka memiliki tujuan yang sama seperti cincin cahaya emas di Wuk tetapi melalui cara yang berbeda. Namun, cincin cahayanya jauh lebih lemah. Cincin-cincin ini adalah fenomena misterius khusus untuk sage bela diri tingkat tinggi. Sangat sedikit orang yang bisa seperti Diwuk, memancarkan cahaya yang kuat dan menyilaukan di usia yang begitu muda ketika hukum energi melonjak keluar dari tubuh. Di masa lalu, hukum energi Xiao Chen setebal lengan dan panjangnya 1 kilometer, tampak sangat luas. Fenomena misterius yang terwujud seperti lautan petir yang tak terbatas, dipenuhi aura mengamuk dan tak terbendung. Pada saat ini, setelah garis-garis itu berubah menjadi cincin, garis-garis itu tidak lagi mengamuk dan luas. Sebaliknya, mereka merasakan kehalusan dan kelengkapan. Energi yang disebabkan oleh petir yang mengamuk berubah menjadi lembut. Xiao Chen dengan hati-hati menyelidiki perubahan yang terjadi dari kemajuan ke sage bela diri tingkat tinggi. Sambil berpikir, sejumlah besar energi spiritual di bawah tanah menyembur ke dalam lingkaran cahaya ungu. Saat cincin cahaya berputar, intisari yang diberikan kembali oleh energi hukum kepadanya jauh lebih kuat, lebih padat, dan lebih lengkap dari sebelumnya. Dia membuka matanya dan berhenti mengedarkan teknik budidaya miliknya. Namun, lingkaran cahaya ungu di belakangnya tidak memudar seluruhnya, masih ada jejak yang samar-samar. Fenomena misterius yang masih ada ini karena budidaya Xiao Chen terlalu luas. Selanjutnya, dia baru saja mencapai sage bela diri tingkat tinggi. Dia tidak bisa mengendalikan lingkaran cahaya yang disebabkan oleh petir ini sesuka hatinya. Menghilangkan semuanya akan memakan waktu lama. Kini setelah budidayanya telah meningkat pesat, dia yakin bahwa dia tidak memerlukan Cycle Banner untuk mengalahkan martial sage tingkat Grandmaster yang memiliki level yang sama dengan dua tetua cemerlang iblis. Setelah dia merebut 100 vena roh puncak, dia akan semakin percaya diri untuk melakukannya. Xiao Chen berdiri. Berjalan cepat, dia segera sampai di terowongan tempat Ye Chen berada. Sekarang, Ye Chen terlihat jauh lebih baik, hampir kembali ke kondisi puncaknya. Sage bela diri kelas unggul. 1000 cincin cahaya. Sekilas, Ye Chen melihat cincin cahaya ungu samar di belakang Xiao Chen. Dia samar-samar bisa mendengar suara guntur. Xiao Chen mengangguk dan berkata, karena pertemuan yang tidak disengaja di tanah suci reruntuhan surgawi, saya baru saja menerobos. Ini sungguh mencengangkan. Saat aku memasuki gurun reruntuhan surgawi, aku merasa setidaknya punya peluang 60% untuk mengalahkanmu. Sekarang, saya merasa hampir tidak mempunyai peluang 50%. Dengan membalikkan tangan Xiao Chen, Cycle Banner muncul di genggamannya. Ki pembunuh di Dube terus mengalir. Saudara Ye, kamu mengembangkan dao pembantaian. Secara kebetulan, saya memiliki sesuatu di sini yang mengandung ki pembunuhan tanpa batas. Pada saat yang sama, ia juga memiliki Ditki dan Ruin Ki, yang keduanya terkait dengan pembantaian. Saya dapat meminjamkannya kepada Anda untuk dipahami sebentar. Ye Chen mengedarkan teknik budidaya dan menyerap sebagian ki pembunuh. Kemudian, matanya berbinar ketika dia berkata, ini barang bagus. Tidak disangka sebenarnya ada harta karun di dunia ini. Jika kamu meminjamkannya kepadaku selama sebulan, dao pembantaianku akan mampu mengalahkan Yan Sisan saat aku bertemu dengannya lagi. Kamu pernah bertemu Yan Sisan sebelumnya? Xiao Chen bertanya, merasa ragu. Dia sudah lama tidak mendapat kabar tentang teman lama ini. Menurut kakak senior pertama, Yan Sisan belum muncul di Danau Perak Starry Heaven. Yan Sisan adalah seorang jenius pedang yang membenamkan dirinya dalam ilmu bela diri. Pertama kali Xiao Chen bertemu dengannya, dia memberi tekanan yang sangat besar pada Xiao Chen. Di mata air Dewa Embun Surgawi, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Diwuk. Setengah tahun yang lalu, saya bertemu dengannya sekali di Samudera Surgawi berbintang. Seperti saya, dia mengembangkan dao pembantaian. Aku ingin menelan keinginannya untuk melakukan pembantaian, dan dia ingin menelan keinginanku. Sayangnya, saya kalah telak.
Setelah saya menggunakan klon wasiat yang diberikan ayah saya berhasil melarikan diri. Yan Sisan adalah musuh terbesar dalam hidupku. Saat Ye Chen berbicara, niat membunuh muncul di matanya. Niat membunuh ini bukan karena kebencian, melainkan persaingan yang mendalam. Jadi, dia pergi ke Samudera Surgawi berbintang. Pantas saja tidak ada kabar tentang dia di benua ini. Saya bertanya-tanya, seberapa besar kemajuannya saat ini? Oh benar, Anda sudah berhasil menyingkat jiwa pedang Anda. Kenapa aku belum pernah melihatmu menggunakan pedang? Ye Chen mengesampingkan cycle banner dan mengajukan pertanyaan yang mengganggunya. Awalnya, dia mengira Xiao Chen sengaja menyembunyikannya. Namun, ketika dia melihat Xiao Chen tidak menggunakan pedangnya saat menghadapi Diwuk, dia menjadi ragu. Ekspresi terluka muncul di wajah Xiao Chen atas pertanyaan Ye Chen. Jika Xiao Chen tetap tidak memiliki pedang, bagaimana mungkin pedang Dao yang sempurna bisa benar-benar sempurna? Bahkan jika Xiao Chen menggunakan pikirannya sebagai pedang, tubuhnya sebagai pedang, jika pedang di hatinya tidak ada, dia akan mengalami kesulitan besar dalam meningkatkan pedangnya Dao ke kesempurnaan. Setelah sekian lama, Xiao Chen tersenyum dan menjelaskan dengan lembut, pedangku, aku kehilangannya. Ye Chen terperangah. Sepertinya dia menanyakan sesuatu yang tidak seharusnya dia tanyakan. Mungkin ada cerita di balik pedang yang hilang itu. Tepat ketika Ye Chen hendak mengucapkan kata-kata penghiburan, dia mendengar Xiao Chen berkata dengan tenang, namun, suatu hari nanti, aku akan mendapatkannya kembali. Tidak peduli berapa harga yang harus saya bayar. Ada keyakinan yang tidak dapat disangkal pada nada datar Xiao Chen. Ye Chen tersenyum tipis dan menahan lidahnya. Terowongan itu menjadi sunyi. Ye Chen mulai menyerap ki pembunuhan di Dube saat Xiao Chen terus menstabilkan budidayanya saat ini. Setelah beberapa waktu berlalu, suara gesekan terdengar dari lorong. Keduanya membuka mata pada saat yang sama, mengenali metode perjalanan khusus Lord Jiu. Retakan, sebuah lubang muncul di dinding di atas kepala keduanya. Tuan Jiu bersama beberapa kotoran jatuh di antara mereka. Tatapan matanya yang licik tidak berubah sama sekali. Hehe, pahlawan, lukamu sedikit banyak akan sembuh, bukan? Hampir semua 100 vena roh puncak telah direnggut. Jika kamu masih tidak keluar, kamu tidak akan mendapatkan sisa makanannya, kata Lord Jiu terburu-buru, matanya dipenuhi harapan. Dia akan mendapat banyak uang lagi. Siapa yang mendapat lukisan gunung dan sungai indah? Ye Chen bertanya tentang apa yang membuatnya tertarik. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi penasaran saat dia melihat ke arah Lord Jiu. Kaisar semu dari gerbang langit berlumpur mendapatkannya. Pada awalnya, Diwuk memanfaatkan momen ketika Kaisar Kuasi Istana Frost Moon dan Sekte Musik Surgawi saling bertarung untuk mengirimkan klon penguasa ilahi dan merebut lukisan gunung dan sungai yang indah. Sialnya baginya, Kaisar Kuasi Gerbang Langit berlumpur, yang tetap bersembunyi selama ini, bergerak pada saat kritis. Dia menghancurkan klon Divine Sovereign dan merebut lukisan gunung dan sungai yang indah. Ketika Lord Jiu menceritakan pertarungan ini, itu terdengar epik. Dia menggambarkan adegan beberapa kaisar semu yang bergerak dan bahkan menghancurkan langit di atas sisa sekte abadi. Pertempuran ini meninggalkan beberapa robekan spasial yang belum sembuh di tanah suci reruntuhan surgawi. Ayo pergi, saya ingin melihat siapa yang merebut vena roh puncak saya. Xiao Chen tersenyum dan memimpin untuk pergi. Selama bukan Diwuk yang memperoleh lukisan gunung dan sungai indah, tidak apa-apa. Sekarang setelah gerbang langit berlumpur memilikinya, Xiao Chen dapat mempelajarinya, menggunakan koneksinya ke Qi Wuxue. Ia sangat tertarik dengan space Dao yang terdapat pada lukisan gunung dan sungai yang indah. Namun, yang paling penting sekarang adalah 100 vena roh puncak. Sebagian besar dari 100 naga yang dibentuk oleh vena roh puncak di tanah suci reruntuhan surgawi telah ditundukkan. Namun, persaingan untuk mendapatkan mereka tidak berkurang. Tidak banyak orang yang tersisa. Para pembudidaya yang memperoleh vena roh puncak sangat percaya diri dan ingin mengumpulkan lebih banyak lagi. Hati manusia tidak pernah puas. Mereka yang tidak mendapatkan vena roh puncak bahkan lebih cemas, terobsesi dengan pemikiran untuk mendapatkannya. Peralatan abadi tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memperjuangkannya. Namun, Kaisar Semu tidak peduli dengan vena roh puncak. Terlebih lagi, dengan banyaknya vena roh puncak, orang-orang ini harus mencoba bersaing untuk mendapatkannya. Bang! Tanah terbuka. Xiao Chen dan teman-temannya muncul di dataran datar. Kami akhirnya keluar. Saya ingin tahu apakah Diwuk dan Tian Yuxi sudah pergi. Pada saat ini, Ye Chen tidak hanya pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya, tetapi setelah mengandalkan energi pembantaian, kematian, dan kehancuran di Cycle Banner, kekuatannya juga melonjak. Sekarang, Ye Chen merasa sangat percaya diri. Dia benci kalau dia tidak bisa bertarung besar dengan Diwuk saat ini untuk memutuskan siapa yang lebih kuat untuk selamanya. Perasaan tidak terkendali muncul di hati Xiao Chen. Dia berkata, Jiu tua, memimpin jalan. Kali ini, kami akan menagih secara terbuka. Lord Jiu mengendus beberapa kali dan mengangkat kepalanya sambil tertawa. Dia berkata,
Kebetulan, ada dua sasaran sekitar 150 km ke utara. Saya ingat bahwa mereka menundukkan Vena roh puncak sebelumnya. Dua tetua iblis cemerlang tetap terjebak pada budidaya mereka saat ini selama 100 tahun. Setelah menggunakan seluruh potensinya, mereka hanya bisa mengandalkan objek eksternal untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pada awalnya, dua tetua iblis cemerlang berpikir bahwa membunuh Xiao Chen adalah hal yang mudah. Siapa yang mengira bahwa Xiao Chen tidak hanya akan membunuh Tuan Qin tepat di depan mereka, tetapi dia bahkan akan merampas pil alam esensi primal. Kegagalan ini mengakibatkan dua tetua iblis cemerlang menyinggung lembah dewa pengobatan dan kehilangan pil alam esensi primal, masalah ganda. Kebencian mereka terhadap Xiao Chen mudah dibayangkan. Pil alam esensi primal, maaf, saya sudah mengkonsumsinya, kata Xiao Chen sambil tersenyum tipis, sama sekali tidak menyesal. Pria parubaya itu terbelalak sambil berseru kaget, apa? Anda benar-benar mengkonsumsinya? Bagaimana bisa? Ini adalah pil obat tingkat raja. Mengingat kultivasi Anda, bagaimana Anda bisa mengkonsumsinya? Apakah aku mengkonsumsinya atau tidak, kamu akan mengetahuinya setelah kamu menerima serangan telapak tangan dariku. Lampu listrik menyala, dan lingkaran cahaya ungu muncul di belakang Xiao Chen, lengkap dan sunyi. Hukum energi yang luas dan melonjak tetap tersembunyi. Hanya pada saat Xiao Chen mendekati pria parubaya itu, semua energinya meledak. Ledakan dahsyat bergema di sekeliling, menyebar ke kejauhan. Ledakan ini terus-menerus mengocok awan api di langit, mengancam akan menyebarkannya kapan saja. Sage bela diri kelas unggul. Sepertinya orang ini benar-benar mengonsumsi primal essence natur pil. Namun, jika hanya itu yang kamu punya, menantang kami seperti ini terlalu naif. Tinju pembunuh tentara, ledakan 1000 tentara. Pria parubaya itu tersenyum dingin. Tanda militer merah di atas kepalanya memuntahkan ratusan tentara elit. 1000 tentara meraung dengan ganas. Meskipun pria parubaya itu berbicara meremehkan Xiao Chen, ketika dia meninju, dia tidak berani meremehkan Xiao Chen, menggunakan gerakan pembunuhan paling kejam dari tinju pembunuh tentara. Saat telapak tangan dan kepalan tangan bertabrakan, retakan muncul di tanah di bawah keduanya. Xiao Chen mundur 100 langkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, guntur bergemuruh di langit. Kamu berani menjadi sombong dengan kemampuan sekecil ini. Orang tua berjubah rami di udara mengacungkan kipasnya yang menyala-nyala, mengirimkan 100 tornado api. Mereka mengeluarkan kekuatan luar biasa, sepertinya mereka akan menelan Xiao Chen dalam sekejap. Sepertinya aku tidak ingat pernah mengatakan bahwa aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Xiao Chen tersenyum tipis dan melepaskan kekuatan gunturnya. Pada saat itu, lingkaran cahaya yang agak redup, ungu, dan disebabkan oleh kilat di belakangnya menjadi menyilaukan dan menarik perhatian. Cincin cahaya itu saling tumpang tindih. Sambil berpikir, naga banjir petir meraung saat mereka muncul dari lingkaran cahaya, parade cemerlang yang berlanjut hingga 100 naga banjir petir muncul. Banjir naga ke naga, Xiao Chen berteriak. Energi hukum di tubuhnya terkuras dengan cepat saat jimat petir ungu di lautan kesadarannya berputar. 100 naga banjir petir membengkak, dan sisik muncul di tubuh mereka. Tanduk tumbuh di kepala mereka saat Dragon Might membanjiri. Mengaum, 100 naga petir bentrok dengan 100 tornado api. Bang, bang, bang. Kedua kekuatan mengerikan itu bertarung sengit di udara. Gelombang kejut menyerbu ke sekeliling, listrik dan api mengamuk di mana-mana. Untuk teknik pedang kesengsaraan petir, Xiao Chen telah lama mengubah ular piton menjadi naga banjir. Sekarang kemauan dan budidayanya telah meningkat pesat, mengubah naga banjir menjadi naga adalah permainan anak-anak. Di tengah cahaya yang kacau, Xiao Chen mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menyerang dan tiba di samping lelaki tua berjubah rami itu. Menggunakan tubuhnya sebagai pedang, Xiao Chen menerapkan pedang dao sempurna dan memotongnya. Dia seperti pedang besar yang ditebang. Percikan terbang ke segala arah, dan suara pedang yang menghantam logam bergema di mana-mana. Orang tua berjubah rami tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan bergerak begitu cepat. Oleh karena itu, dia dengan tergesa-gesa memadatkan perisai api di depannya. Dengan bang, perisai api segera pecah di hadapan Xiao Chen. Kemudian, dia menebas lelaki tua berjubah rami itu seperti dia adalah pedang. Orang tua berjubah rami itu buruk dalam pertarungan jarak dekat. Xiao Chen memanfaatkan titik lemah ini. Sebelum pria parubaya itu tiba, dia mengeksekusi Flawless Four Seasons, menggunakan Spring Sabre, Summer Sabre, dan Autumn Sabre satu demi satu. Ketika pedang musim dingin yang sempurna hendak mendarat, suara gemuruh dari pasukan berkekuatan 1000 tentara terdengar dari belakang. Menyesal karena harus membiarkan kesempatan untuk melumpuhkan lelaki tua berjubah rami ini berlalu, Xiao Chen berbalik menghadap pria parubaya itu. Keterampilan sihir seni abadi, badai langit berbintang. Pria parubaya telah menyimpan kekuatan sebelum menyerang. Gerakannya sangat ganas. Token militer merah mengirimkan semua tentara elit. Karena enggan berlarut-larut, Xiao Chen langsung menggunakan keterampilan sihirnya. Badai langit berbintang hitam menyapu, melenyapkan pasukan.
Kemudian, Xiao Chen tersenyum dingin dan mengeksekusi naga azure sempurna, tebasan mendalam naga yang menaklukkan. Langkah ini adalah Dragon Subduing Slash versi Xiao Chen. Setelah dia mengasimilasinya dan menjadikannya miliknya, kekuatan teknik bela diri mendalam yang dia ciptakan melampaui teknik bela diri peringkat surga. Itu tidak lebih lemah dari penguasa ilahi yang menerangi surga dan jejak penghilang dunia milik Diwuk. 18 Azure Dragon muncul. Lampu pedang biru langit yang bisa membalikkan sungai dan lautan bergerak ke segala arah, menyerang terus-menerus. Pada potongan pertama, darah keluar dari sela-sela bibir pria paruh baya itu. Dia mundur 3 langkah, dan retakan muncul di tanda militer merah. Ruang angkasa beriak seperti air, bergetar tanpa akhir. Potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat, total 18 potong. Pada akhirnya, pria paruh baya itu bahkan tidak meninggalkan mayat, hanya segumpal kabut darah di udara. Ketika lelaki tua berjubah rami melihat ini, dia merasa ngeri. Dia segera menyingkirkan kipasnya yang menyala-nyala, menyebarkan gerakan membunuh yang dia siapkan untuk dilepaskan, dan berbalik untuk lari. Jika kamu berpikir untuk pergi sekarang, itu sudah terlambat. Spanduk siklus. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan cycle banner yang membawa cahaya bintang tak terbatas melesat keluar. Spanduk dibentangkan, dan 7 mutiara astral muncul. Cahaya bintang turun dan menyelimuti lelaki tua berjubah rami itu. Di bawah cahaya bintang, lelaki tua berjubah rami itu merasakan udara menjadi kental, dia merasa sulit untuk bergerak. Xiao Chen melompat masuk, dan cahaya bintang juga menyelimutinya. Namun, bukannya melambat, dia malah bergerak lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul lelaki tua berjubah rami itu, menghalanginya dari depan. Saat itu, ketika kalian berdua-dua tetua cemerlang iblis mencoba membunuhku, kalian pasti tidak berpikir bahwa hari ini akan tiba, kan? Aku menyimpan pedang musim dingin ini untukmu. Mati. Kepingan salju melayang dan berkumpul menjadi bunga kristal. Akar bunga itu hinggap di dahi lelaki tua berjubah rami itu. Energi yang kuat menembus dahi lelaki tua berjubah rami itu, dan bunga es perlahan mencair. Pada saat es itu sudah meleleh seluruhnya, lelaki tua berjubah rami itu telah berubah menjadi patung es. Kemudian, untaian pedang ki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh lelaki tua berjubah rami itu, meledakkannya dan membiarkannya mati tanpa mayat. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menangkap cincin spasial lelaki tua berjubah rami itu. Kemudian, dia mengumpulkan cycle banner-nya dan perlahan turun dari langit. Di tanah, Ye Chen saat ini sedang menyeka pedangnya, membersihkan darah di sana. 4 mayat tanpa kepala yang masih mengeluarkan darah tergeletak di sampingnya. Jelas sekali, mereka baru saja mati. Setelah menyarungkan pedangnya, Ye Chen tersenyum dan berkata, aku menjalani pertarungan yang lebih mudah. Selain Meng Bai, 4 bandit gunung hitam lainnya tidak memenuhi reputasi mereka. Semuanya adalah sampah. Bagaimana kalau kita menganggap pertarungan ini seri? Itu bukan masalah. Cepat atau lambat, saya akan pergi ke samudera surgawi berbintang. Saat aku mendapatkan pedangku kembali, aku akan menyelesaikan pertanyaan siapa yang lebih kuat bersamamu. Ketika Xiao Chen mendarat di tanah, dia melemparkan cincin spasial ke Lord Jiu, yang baru saja muncul. Setelah mengutak-atik cincin spasial untuk sementara waktu, Lord Jiu tersenyum dan berkata, kelompok ini mengumpulkan sejumlah besar vena roh puncak. Ada 8 di antaranya, menambahkan apa yang sudah kita hasilkan menjadi 48. Itu hampir setengah dari 100. Ye Chen tersenyum dan berkata, panennya cukup bagus. Namun, saya tidak menginginkan vena roh puncak. Saya tidak kekurangan itu. Bahkan jika Ye Chen tidak kekurangan vena roh puncak, masih ada nilainya. Karena dia mengatakan ini, dia jelas bermaksud meninggalkannya demi Xiao Chen. Lord Jiu juga berkata, saya juga tidak menginginkannya. Bakat Tuan Jiu ini tidak terlalu bagus. Bahkan jika kamu memberiku vena roh kudus, itu akan sia-sia. Xiao Chen berterima kasih kepada keduanya dan membentangkan Freedom Wings. Dia berkata, ayo pergi. Martial Sage tingkat Grandmaster misterius yang misterius itu pasti telah menaklukkan vena roh puncak yang tersisa. Kami sudah mendapatkan panen yang cukup bagus. Tidak perlu bentrok dengannya setelah ini. Memang benar, bahkan jika Xiao Chen dan Ye Chen bekerja sama untuk menghadapi Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat, kemungkinannya akan besar melawan mereka. Jika mereka bisa menghindarinya, itu yang terbaik. Tuan Jiu dan Ye Chen setuju. Mereka berdua merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berhenti dan meninggalkan gurun reruntuhan surgawi. Pemandangan di depan mereka terus berubah. Segera, api iblis gelap sepanjang 50 km, pintu masuk dan keluar ke tanah suci reruntuhan surgawi, muncul di depan mata Xiao Chen. Adegan sudah diperbaiki, dan Xiao Chen maju selangkah. Haha, teman-teman kecil, setelah membantu lelaki tua ini mengumpulkan begitu banyak vena roh puncak, kenapa buru-buru pergi? Saat kaki Xiao Chen hendak menyentuh tanah, cahaya keemasan terang dan seorang Buddha besar tiba-tiba muncul di depannya.
Zhuang Zhenghe menyatukan kedua telapak tangannya saat dia memblokir Xiao Chen sambil tersenyum. Lalu dia dengan santai mengirimkan serangan telapak tangan. Ruang terlipat sedikit menyebar. Xiao Chen dan teman-temannya sudah bergerak lebih dari 100 km. Namun, serangan telapak tangan ini memaksa mereka mundur. Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat. Darah keluar dari mulut mereka bertiga. Hati mereka semua tenggelam pada saat yang sama ketika mereka melihat Zhuang Zhenghe dengan ekspresi muram. Diterangi cahaya, Zhuang Zhenghe tampak sangat bermartabat saat dia berjalan perlahan. Tuan Jiu mengenali orang ini. Suaranya agak bergetar saat dia berkata, Zhuang Zhenghe. Peringkat ke-10 dari peringkat penggarap jahat domain Primal Chaos. Karena pertemuan yang tidak disengaja di masa-masa awalnya, ia mengembangkan teknik telapak tangan Buddha. Dia dijuluki Biksu Berdarah. Peringkat penggarap jahat dari domain Primal Chaos sangat berbeda dari domain Tianwu. Yang pertama mengumpulkan semua kultivator lepas di seluruh dunia. Yang terakhir hanya mencakup para penggarap lepas dari domain Tianwu. 10 besar peringkat penggarap jahat di domain Tianwu tidak akan masuk dalam 100 besar domain Primal Chaos, sebuah perbedaan yang sangat besar. Agar Zhuang Zhenghe berada di peringkat ke-10 dalam peringkat penggarap jahat di domain Primal Chaos, kekuatannya tidak diragukan lagi. Mereka yang masuk 10 besar pasti akan memenuhi reputasi mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama binasa.